ketemu lagi dengan kami tim penyuluh Kanwil DJP Sulu Tenggo Malut. Bersama saya Melva Karlaya Ceponto dan narasumber kita Dasa Dharma Putra. Dan kita akan berbicara terkait peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tapi kalau mengenai hal ini kayaknya lebih enak kalau diatur ya Pak ya. Betul sekali. Coba Pak diganti Pak, kali aja kita ke outdoor nih. Oke, kalau gitu guys, saya ubah ya. Kita lagi di mana nih Pak? Kita ada di Kota Tomohon. Wow. Kota Tomohon merupakan salah satu daerah wilayah kerja nih Kanwil DJP Sulu Tenggo Malut. Nah, kita kembali ke pembahasan kita tentang peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022. Nah, kira-kira Pak apa yang menjadi latar belakang dari peraturan ini? Latar belakang peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2022 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terus yang kedua adalah peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 sudah tidak relevan lagi dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terus yang ketiga karena adanya pasal 44E tentang pendelegasian kewenangan untuk pelaksanaan pemberlakuan NIK menjadi nomor pokok wajib pajak. Ada banyak yang diatur ya Pak. Jadi kita bahas satu-satu nih Pak. Oke. Yang pertama dalam bab 2 itu ada pengaturan tentang NPWP. Apa saja yang diatur di dalam aturan yang baru ini? NPWP diatur mekanisme bagaimana pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Nantinya NIK ini akan dilakukan validasi terkait dengan yang pertama wanita kawin yang berpisah atau memilih hidup terpisah nanti akan melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Yang kedua adalah wajib pajak yang meninggal dan meninggalkan warisan. Namun warisan ini belum terbagi, nantinya akan menjadikan NPWP mewakili pihak dari warisan yang belum terbagi tadi untuk divalidasi mewakili NIK menjadi NPWP. Jadi warisan belum terbagi akan menjadi suatu entitas sendiri yang diwakili dengan NIK gitu. Betul ya Pak? sekali ya. Oke. Selanjutnya adanya penghapusan NPWP dan penonaktifan nomor induk kependudukan terkait dengan pemeriksaan bagi WP yang meninggal dunia ataupun terkait dengan wajib pajak kriteria tertentu. Oh, diatur juga di sini ya Diatur Pak? juga. Nah, nantinya akan memperlakukan NIK tersebut untuk dinonaktifkan. Nah, selanjutnya di bab 2 juga Pak dibahas tentang pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Iya. Nah, perubahannya apa nih Pak? Nantinya wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT dengan persyaratan bahwa belum dilakukan pemeriksaan ataupun pemeriksaan bukti permulaan. Oke. Terus SPT lebih bayar atau rugi disampaikan 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Untuk pembetulan SPT akibat dari keputusan atau putusan rugi fiskal di mana wajib pajak mendapatkan surat ketetapan mulai dari surat ketetapan keberatan, surat keputusan pengurangan ataupun pembatalan, dan persetujuan bersama serta putusan banding atau PK paling lama 3 bulan dan tidak melewati 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Terus yang ketiga mengenai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Atas ketidakbenaran pengungkapan ini wajib pajak berdasarkan pasal 38 ataupun pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran antara lain terkait dengan wajib pajak tidak melaporkan SPT ataupun melaporkan SPT namun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan diatur pula di ketentuan lain seperti di pasal 39 huruf A atas pengungkapan pembuat perbuatan pelaporan bukti potong ataupun faktur yang tidak benar ataupun tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dan pasal 39 ayat 3 menggunakan NPWP dengan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pasal 43 terkait dengan indikasi bukti permulaan, dan juga pasal 24 dan 25 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan di mana menyampaikan SPOP dengan keadaan tidak sebenarnya. Untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dapat dilakukan oleh wajib pajak sebelum surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu disampaikan oleh pemeriksa, maka wajib pajak bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Nah, kemudian di bab 2 ini juga mengatur tentang pembayaran dan penyetoran pajak dan dasar pengembalian. Nah, pembayaran dan penyetoran kan
sudah biasa nih dilakukan oleh wajib pajak. Apakah ada perubahannya, Pak? Nah, kalau mekanisme pembayaran yang berubah nanti tambahannya itu, dahulu wajib pajak ini menggunakan sarana melalui surat setoran pajak atau SSP dan masih bisa digunakan juga sampai dengan sekarang. Namun di aturan ini ditambahkan melalui mekanisme sarana administrasi lain. Selanjutnya mengenai dasar pengembalian pajak atau kelebihan pembayaran pajak didasarkan oleh beberapa ketentuan. Yang pertama adalah surat ketetapan pengembalian lebih bayar atau disingkat SKPLB. Terus yang kedua, SKPPKP, surat ketetapan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Terus yang ketiga, SK keberatan. Yang keempat, SK pembetulan. Yang kelima, SK pengurangan sanksi administrasi, surat ketetapan penghapusan sanksi administrasi, surat pengurangan ketetapan pajak, surat pembatalan ketetapan pajak, SK persetujuan bersama, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, dan SK PIB, pengembalian imbalan bunga. Ini dasarnya adalah permohonan. Terus yang kedua, sesuai dengan keputusan yang diterima, dan diterimanya putusan paling lambat 1 bulan sejak pemberlakuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila lewat waktu, akan diberikan imbalan bunga. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kalau sebelumnya kan mungkin diatur dalam peraturan yang terpisah-pisah. Iya. Kalau ini diatur sekaligus dalam PP 50 tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Iya. Oke, selanjutnya kita ke bab 3 nih, Pak, tentang pembukuan. Iya. Nah, pembukuan ini kan sebenarnya sudah biasa dilakukan wajib pajak, apalagi wajib pajak badan. Aturan ini mengatur pembukuan yang seperti apa, Pak? Mekanisme pembukuan di dalam pasal 11 dan 12 ini mengacunya ke pasal 28 Undang-Undang HPP, klaster Undang-Undang KUP, di mana wajib pajak orang pribadi berdasarkan kegiatan, usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Dapat berupa dengan buku catatan atau dokumen. Masa berlakunya selama 10 tahun di Indonesia. Jadi wajib pajak nantinya akan menyimpan dokumen tersebut selama jangka waktu 10 tahun. Dokumen lain dalam hal pembukuan ini bisa melalui mekanisme sarana pengolahan data yang berbasis elektronik. Jika nantinya wajib pajak dilakukan pemeriksaan, pemeriksa nanti bisa meminta data dokumen tersebut berupa data elektronik kepada wajib pajak, yang nantinya wajib pajak akan menyerahkan dokumen elektronik kepada pemeriksa. Untuk pengecualian pembukuan diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Terus yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Terus yang ketiga, wajib pajak OP dengan kriteria tertentu berdasarkan peredaran bruto yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan. Oke, jadi untuk wajib pajak nantinya ketika membuat pembukuan baik secara manual maupun digital itu harus disimpan 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun atau ketika dilakukan pemeriksaan wajib pajak harus meminjamkan dokumennya tersebut kepada pemeriksa. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas PP 50 tahun 2022 sampai pada pembukuan, saat ini kita akan membahas tentang pemeriksaan. Nah, pada saya apa nih Pak yang diatur dalam PP 50 tentang pemeriksaan ini? Kalau berbicara tentang pemeriksaan yang diatur di dalam PP 50 tahun 2022 itu adalah tercantum di dalam pasal 13 sampai dengan pasal 17. Nah, kalau berbicara tentang pemeriksaan, bahwa pemeriksaan itu ada 2 tujuan. Yang pertama adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Terus yang kedua adalah untuk tujuan lain. Nah, di sini ada kewajiban yang harus disampaikan oleh Dirjen Pajak selaku pihak fiskus untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah wajib menyampaikan surat perintah pemeriksaan atau SP2. Terus yang kedua adalah dapat meminjam atau buku catatan dan dokumen dan sebagainya yang terdapat di wajib pajak. Kewajiban dari wajib pajak itu sendiri adalah yang pertama, Melva, dia harus memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dokumen kepada pemeriksa. Terus yang kedua, memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki ruangan. Selanjutnya, memberikan data, informasi, dan keterangan lain yang dibutuhkan. Selain itu juga, pemeriksaan ini juga ada yang dimaksudkan terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan, bahwa dalam hal wajib pajak yang terperiksa ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan. Namun, pemeriksaan ini akan melihat apakah pemeriksaan tersebut akan dihentikan jika ada unsur bukti
permulaan. Jika tidak, maka bukti permulaan itu dapat dihentikan. Dalam hal apa? Jika tidak ditemukan bukti. Terus yang kedua, bukan tindak pidana ataupun wajib pajak orang pribadi tersebut telah meninggal dunia. Terus juga jika bukper terus mengarah ke penyidikan, maka penyidikan tersebut dapat juga dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti. Terus yang kedua, bukan tindak pidana dan tersangka itu meninggal dunia. Nah, ini yang menyebabkan pemeriksaan itu bisa dilanjutkan kembali karena bukti permulaan dan penyidikan tidak memenuhi unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Seperti itu, Melva. Ya, selanjutnya di pemeriksaan ini juga kan Pak membahas tentang ada timeline-nya ini Pak yang harus dipenuhi. Mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa? Kalau timeline pemeriksaan itu jika ditemukan yang dimaksudkan dalam pasal 18, di mana pemeriksaan terkait dengan permohonan 17B atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak, itu ada jangka waktu 12 bulan. Nah, jangka waktu 12 bulan ini akan menyebabkan terjadinya penerbitan SKP yang tertangguh sejak tanggal SKP yang dibatalkan sampai dengan tanggal terbit SK pembatalan. Nah, misalnya contoh, pada saat awal pemeriksaan kurang lebih 7 bulan terbitlah SKP. Nah, sejak SKP terbit tertangguh sampai dengan SK pembatalan ketetapan pajak. Tertangguh dalam beberapa kurun waktu, namun 7 bulan itu menjadi freeze dan akan bertambah total 5 bulan tersebut menjadi 12 bulan sehingga jatuh tempo SKP baru tertangguh sejak terbit SK pembatalan ketetapan pajak yang baru dan sampai dengan jatuh tempo SKP yang baru. Sehingga pemeriksaan ini sebenarnya terkait dengan pasal 18 di dalam PP 50 tahun 2022 ini yang menyebutkan bahwa Dirjen Pajak dapat membatalkan surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur. Prosedur ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, wajib penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau yang disingkat SPHP. Yang kedua adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 361 huruf D Undang-Undang KUP. Kalau aturan sebelumnya itu tidak mengatur tentang adanya batas waktu yang tertangguh ini ya. Betul. 12 bulan dari awal sampai akhir gitu. Iya. Iya, bab selanjutnya membahas tentang penetapan dan ketetapan. Berarti ini kan produk dari pemeriksaan tadi ya Pak. Iya. Penetapan dan ketetapan yang diatur dalam pasal 19 sampai dengan 26, 28 dan 29 ini bahwa wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak. Terus yang kedua, apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Dirjen Pajak dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang. Ada dua produk dari hasil ketetapan dan penetapan ini. Mulai dari yang pertama adalah penelitian. Penelitian itu akan menghasilkan 3 produk hukum. Yang pertama adalah SKPLB pasal 17 ayat 2. Terus yang kedua adalah SKPLB 17E. Terus yang ketiga adalah SKP PKP 17C, 17D dan 9 ayat 4C. Sedangkan untuk pemeriksaan itu sendiri ada 5 produk hukum. Nah, yang pertama surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Terus yang ketiga adalah SKPLB pasal 17 ayat 1 dan 17B, dan keempat adalah SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. Terus yang kelima adalah surat ketetapan pajak atas pajak bumi dan bangunan. Nah, jangka waktu untuk penerbitan STP, SKPKB dan SKPKBT adalah 5 tahun. Setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak, seperti itu. Iya, masih di bab tentang penetapan dan ketetapan. Ini selanjutnya kan diatur ada yang terkait dengan NPWP nih Pak. Wajib pajak yang belum ber-NPWP dan atau PKP, dan juga NPWP yang dihapus dan atau PKP-nya dicabut. Terkait dengan penetapan dan ketetapan atas misalnya WP yang belum ber-NPWP dan atau PKP, terus ada juga WP yang sudah dihapus NPWP-nya atau dicabut PKP-nya. Nah, jika terdapat data atau informasi yang merupakan adanya kewajiban perpajakan, maka oleh Dirjen Pajak dalam hal ini dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Sementara untuk pencabutan penetapan WP untuk kriteria tertentu
tertentu dalam hal wajib pajak yang diatur di dalam pasal 17C. Yang pertama adalah terlambat menyampaikan SPT tahunan. Terus yang kedua, terlambat menyampaikan SPT masa 2 masa berturut-turut. Yang ketiga, terlambat menyampaikan SPT masa 3 masa dalam 1 tahun kalender. Terus yang keempat, menyampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit. Laporan keuangan yang telah diaudit selain wajar tanpa pengecualian atau WTP. Terus yang terakhir, dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau dilakukan penyidikan.